سبيل الدموع سبيل مريح. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال Sami'tu aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, in talaqa, telah berangkat, salah satu nafarin, 3 orang, mimman kana qablakum, dari kalangan orang yang sebelum masa kalian, sebelum umat Muhammad, hatta awahum, sehingga mengistirahat mereka, al-mabitu, bermalam, ila gharin, kepada sebuah gua, sehingga mereka bernaung atau bermalam di sebuah gua. Fadakhaluhu, maka mereka memasukinya. Fanhadarat, maka menggelindinglah, sakhratun, satu batu gede, minal jabali, dari gunung. Fasaddat, maka batu gede tadi menutupi, alaihim, atas 3 orang tadi, al-ghara, gua tadi. Faqalu, maka mereka bertiga mengatakan, innahu, sesungguhnya, la yunjikum, tidak akan bisa menyelamatkan kalian, min hadhihi sakhrati, dari batu besar ini, illa an tad'unallah, kecuali kalian berdoa kepada Allah, bisalihi a'malikum, dengan tawasul, dengan amal baik kalian. Allah. Ini jadi dalilnya para ulama. Nabi cerita ada 3 orang yang punya amal soleh. Mereka kena masalah, masuk gua, guanya tertutup oleh batu yang menggelinding. Namanya Nabi bercerita, berarti, dan dalam cerita beliau tidak ada pengingkaran, berarti beliau menyetujui, bahkan bisa diartikan menyuruh. Di antara cara menyelesaikan masalah di dunia ini adalah dengan minta kepada Allah, dengan menggunakan amalan yang baik yang pernah kita lakukan. Kita baca Yasin, wahnya ini amal baik, ya Allah, dengan berkahnya atau dengan aku mendekat kepada Engkau dengan bacaan Yasin barusan tadi, saya minta untuk secepatnya dapat mertua. Tawasul bil a'mal la salihah. Ini pertama. Yang kedua, menunjukkan bahwa amalan kebaikan itu bukan hanya manfaat di akhirat, mulai di dunia pun sudah ada manfaatnya. Bahkan dunia masih tidak kiamat ini karena masih ada amalan kebaikan, yaitu masih ada orang-orang yang membawa kalimah la ilaha illallah. Nanti bangun dari kubur di dunia ini, nanti mahsyar di dunia ini, nanti hisab di dunia ini, nanti mizan di dunia ini, nanti pemberian catatan amal pakai tangan kanan atau tangan kiri di dunia ini. Selepas selesai ada keputusan, sebagian untuk surga, sebagian untuk neraka. Baru orang-orang yang mau ke surga, mereka melewati jembatan untuk keluar dari dunia. Jadi hari kiamat itu terjadinya di dunia. Hari kebangkitan terjadinya di dunia. Maka kadang-kadang orang itu mikirnya terlalu pendek. Amal kan masih nanti untuk akhirat. Piye itu? Berarti kan enggak paham. Amal itu untuk sekarang di dunia ini, dan untuk nanti, untuk menghadapi dunia yang namanya hari kebangkitan itu di dunia. Akan ditanya-tanya itu bukan nanti di akhirat, begitu kita mati langsung sudah ditanya. Man rabbuka, man nabiyuka, madinuka, sudah langsung ditanya amalan yang barusan kita kerjakan di dunia. Kadang-kadang orang sembrono diisi oleh nafsunya, oleh setannya untuk nunda-nunda amal. Padahal amal itu memang
Semua pertanggungjawabannya dan manfaatnya sudah dimulai dari dunia ini. Namanya alam kubur di dunia. Bangkit dari kubur juga di dunia. Dibalas dengan balasan yang setimpal sebelum yang kekal abadi di akhirat ya di dunia ini. Begitu pula kalau orang masuk kubur amalannya baik, kuburnya akan jadi cabangan surga ini di dunia ini. Dari cabangan neraka di dunia ini. Dan sebelum masuk kubur sudah terasa dalam hati kita. Orang kok amalannya benar, di antara Allah yang akan berikan pada dia, Allah akan berikan pada dia ketenangan. Tentrem, bisa mendapatkan ketenangan yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak amal seperti dia. Begitu pula orang yang berbuat maksiat. Walaupun dia mengatakan maksiat itu enak, kelihatan dia ini kelimpungan, tidak tenang. Orang luyar-luyur kan enggak tenang kan, mencari ketenangan, berarti kan enggak tenang. Santri bolos-bolos berarti kan enggak tenang kan. Hidupnya itu enggak tenang. Dalam kebimbangan dan kebingungan. La ilaha illallah. Faqala rajulun minhum, maka seorang laki-laki dari mereka bertiga mengatakan, Allahumma ya Allah, kana li abawani syaikhani kabiran. Dulu sebelum kejadian ini aku mempunyai dua ayah ibu, dua orang tua. Yang keduanya sudah tua dan sudah renta. Syaikhani sudah tua, kabirani yang sudah renta. Wa kuntu, dan adanya aku la aghbiqu, aku tidak makan malam atau minum susu malam. Qablahuma, sebelum beliau berdua. Ahlan, keluarga saya, wala malan, dan juga tidak harta saya. Bila aghbiqu itu aslinya kaitannya dengan makanan atau minuman, tapi dimasukkan juga urusan harta. Yang kami dahulukan urusan fasilitas ayah kami. Duit pertama kali dapat ayah, ibu. Kemudian minum, makan ayah, ibu, baru keluarga kami. Saking berbaktinya kepada kedua orang tuanya. Fana abi, maka telah menjauhkan aku. Talabu syajarin, mencari pepohonan. Semacam mencari kayu begitu. Yauman, suatu hari, falam urih alaihima, maka aku tidak datang dalam waktu sore hari, biasanya rawah, alaihima, atas beliau berdua, hatta nama, sehingga beliau berdua telah tidur. Saya ini nyari kayunya jauh, akhirnya hari itu pulangnya terlambat, kedua orang tua saya sudah tidur. Fahalabtu lahuma ghabuqahuma, maka aku pun memerahkan untuk beliau berdua ghabuqahuma, minuman malamnya. Fawajadtuhuma, atau minuman sorenya. Fawajadtuhuma naimaini, maka aku menemukan orang tua kami keduanya telah tidur. Fakarihtu, maka aku pun tidak suka an aghbiqa qablahuma, untuk minum susu sebelum beliau berdua. Ahlan, dalam urusan keluarga saya, amalan untuk harta, pokoknya prioritas kedua orang tua. Falafithu, maka menetaplah aku, wal qadahu ala yadi, sedangkan wadah susu ada pada tanganku. Angtadhiru istiqadhahuma, aku menunggu bangunnya beliau berdua, hatta bariqal fajru, sehingga terbitlah waktu pagi. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, wasibiyatu, sedangkan anak-anak kecilku, yatadaghauna, mereka teriak-teriak kelaparan pengen minum susu, inda qadami, di dekat telapak kakiku. Fastaiqadha, maka beliau berdua pun akhirnya bangun, mungkin karena cucu-cucunya pada nangis itu bangun. Fasyariba ghabuqahuma, maka mereka berdua minum ghabuqahuma, minuman atau susu mereka berdua yang telah disiapkan tadi. Allahumma ya Allah,
di amalan yang ada manfaatnya di akhirat, di dunia, amalan yang dikerjakan semata-mata karena Allah. Sudah diterangkan kemarin, amalan itu semata-mata karena Allah, tidak kebayang bagi yang tauhidnya tidak mantap. Bagi orang yang pengesaan Tuhannya tidak mantap. Penunggalan bahwa segalanya dari Allah, segalanya milik Allah, segalanya yang ngatur hanya Allah, selain Allah segalanya adalah makhluknya Allah. Akhirnya amal yang bukan karena Allah itu adalah amalan yang salah alamat, enggak kebayang. Selain Allah itu kan hanya makhluk. Kalau saya amal karena selain Allah itu benar-benar kebodohan yang sempurna. Maka ikhlas itu munculnya adalah dari ilmu. Jadi ikhlas itu tanpa didahului pengetahuan enggak kebayang. Karena artinya ikhlas itu kan murni, memurnikan amal. Kalau orang tidak paham keuntungannya pemurnian, bagaimana dia akan mau memurnikan? Kalau orang punya keyakinan enggak bersih perasaannya, makhluk bisa datangkan manfaat, datangkan madarat selain Allah, ngakui Allah sebagai Tuhannya, tapi selain Allah juga ikut andil apa, asbab-asbab itu. Maka enggak kebayang di otaknya nanti mau bisa ikhlas, enggak kebayang. Maka ikhlas itu hasil dari perenungan aslinya itu. Yang muncul dari berkahnya ilmu yang Allah berikan kepada otaknya orang-orang yang Allah pilih. Sampai banyak orang mengatakan ikhlas itu yang bisa paham hanya pelajar saja. Kalau orang enggak belajar enggak kebayang. Walaupun dia bilang ikhlas itu enggak kebayang. Urutannya itu enggak paham, proses untuk menuju ikhlas itu enggak kebayang. Maksudnya belajar itu bukan selalu harus alumni pesantren, bukan begitu. Belajar kronologi gitu ya. Urutannya, makhluk itu dulu enggak ada. Allah kehendaki untuk ada, sebagaimana sebelum dikehendaki untuk ada tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Selepas diadakan oleh Allah yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat yang mengadakan yaitu Allah. Diulang-ulang sampai merasuk di hati kita, mantap di kesimpulan kita, akhirnya menjadi keputusan. Enggak kebayang amal kok enggak karena Allah, karena selain Allah itu enggak ada, diadakan. Hanya ikhlas itu dari hasil pengetahuan, enggak bisa terus apa itu ikhlas asli, enggak bisa. Nah itu para anbiya Pak, kan diberi ilmu, namanya aja nabi kan, diberi ilmu oleh Allah. Anbiya mufradnya adalah nabi, orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah. La ilaha illallah. Pimpinannya seluruh ilmuwan adalah para anbiya. Ilmu yang pasti benar loh, maksudnya ilmu agama. Selain ilmu agama kan enggak ada kepastian kebenarannya, maka ya kalau ilmu selain ilmu agama itu kita percaya boleh, enggak percaya juga enggak selalu harus itu salah. Bahkan kadang-kadang enggak percaya itu lebih menguntungkan daripada percaya selain pada ilmu agama. Seperti ada peneliti dari Jerman, dia punya laboratorium penelitian di Jerman, punya museum fosil-fosil, benda-benda purbakala. Termasuk di sana ada ikan-ikan yang umurnya sudah sekian juta tahun kata dia, yang sudah punah, yang dulu pernah ada di dunia ini. Akhirnya orangnya pelesir ke Indonesia, pergi ke Irian Jaya. Di sana pergi ke pasar mau beli ikan, kaget. Ikan yang menurut dia di Jerman sudah punah dari dunia sekian juta tahun yang lalu, ternyata di Irian Jaya sana masih diperjualbelikan di pasar. Jadi penelitian-penelitian manusia itu kita istilahnya enggak percaya juga enggak dosa. Bahkan kadang-kadang enggak percaya itu malah jadi untung gitu. Apalagi kalau ilmunya sumbernya dari orang yang tidak beriman. Dalam kajian ilmiah kita, orang beriman itu belum ada harganya di sisi Allah.
semua riwayatnya itu belum masuk kategori yang layak untuk diteliti. Itu rawi yang disebutkan dalam hadis yang dhaif atau bahkan rawi yang diriwayatkan hadis palsu, itu yang semuanya layak dianalisa hanya rawi muslim, rawi yang beriman. Kalau enggak bawa iman itu dianggap keluar dari link, keluar dari kelayaan untuk diteliti. Maka kadang-kadang orang itu dengar berita dari tempat-tempat yang belum muslim, dengan begitu percayanya, begitu yakinnya. Itu namanya salah menempatkan percaya dan salah menempatkan keyakinan. Allahumma ya Allah in kuntu fa'altu dzalika, kalau dulu aku mengerjakan itu ibtigha wajhika, untuk mencari zatmu, untuk mencari ridhamu, fa farij anna, maka longgarkanlah dari kami, ma kondisi nahnu fi, yang kami ada di dalamnya, min hadhi sakhrah, berupa inilah batu gede, fang farajat, maka melonggarlah batu gede itu syai'an, sedikit, la yastati'una al-khuruj, mereka belum mampu untuk keluar dari gua. Allahu akbar. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qala al-akharu, berkata al-akharu, laki-laki yang lain, yang kedua, kan 3 orang. Allahumma ya Allah, kanat li, aku mempunyai, dulu aku mempunyai ibnatu ammin, anak pamanku. Kanat, yang adanya anak pamanku itu ahabbun nasi ilayya, manusia yang paling aku cintai. Fa'aradtuha ala nafsiha, maka aku pengen dia ala nafsi, atas dirinya, dilamar atau mau dinikahi semacam begitu itu. Wamtana'at minni, dan dia pun menghalangi dirinya, minni, dari lamaranku atau keinginanku. Dia enggak mau. Saya pengen nikah dengan dia, pengen dekati dia, dia enggak mau. Hatta alamat biha, sehingga telah terjadi biha, kepada putri pamanku tadi, sanatun, pailit, minasinin, dari kepailitan. Di sana di sini ada artinya kepailitan. Faja'atni, maka dia datang pada aku untuk minta bantuan. Fa'ataituha, maka aku memberikan kepada putri pamanku 20 wa mi'ata dinarin, 120 dinar. Ini mahal, 1 dinar itu 4 jutaan. 4 juta kali 120 berapa berarti? Kalau 480 juta. Ya. Ya. Ala ang tukhaliya, dengan syarat. Ala ang, dengan syarat dia membiarkan baini, antara diriku, wa bain nafsi, dan antara diri dia. Ya, kamu tak beri uang 120 dinar, syaratnya saya boleh mengzinai kamu. Ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha, untuk membiarkan saya berbuat sesuka saya pada badan dia. Nah, kadang-kadang orang itu kalau punya harta begitu itu, jadi memfasilitasi maksiat kepada orang-orang yang dipelokoto oleh dia itu. Fa fa'alat, maka dia pun mengerjakan, karena saking terdesaknya wanita tadi, dia pun terpaksa menerima persyaratan saya. Hatta idza qadartu 'alaiha, sehingga ketika aku telah mampu 'alaiha, atas dirinya, sudah dekat, dalam riwayat yang lain hatta idza jalastu 'ala syu'abiha al-arba', sehingga ketika aku telah menduduki, sudah duduk di antara kedua kakinya dan kedua tangannya, atas cabangan yang 4. Nah, itu tangan 2, kaki 2, sudah mendekati berzina. Qalat, maka putri pamanku mengatakan, la uhillu laka, aku tidak menghalalkan bagimu ang tafuddal khatama, untuk kamu merusak atau membuka segel, illa bihaqqihi, kecuali dengan haknya, kecuali dengan cara yang halal. Jadi jangan kau
jima saya, zinai saya kecuali dengan cara yang halal. Fataharrajtu, maka aku pun merasa berat minal wuqi' 'alaiha, dari mengzinainya. Padahal manusia itu enggak perempuan, kalau sudah datang nafsunya itu biasanya hilang akalnya. Nah, ini sudah nafsunya memuncak, sudah tinggal detik-detik sampai kepada puncak perzinaan, dia menghentikan itu semua. Nah, fangsaraftu anha, maka aku pun pergi anha, meninggalkan putri pamanku. Wahai ahabun nasi ilayya, padahal istri pamanku adalah manusia yang paling aku cintai. Bukan hanya dibiarkan, wa taraktu dzahaban alladzi a'taituha, dan aku membiarkan emas yang telah aku berikan padanya, tidak aku ambil lagi. Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dzalika, kalau aku dulu mengerjakan itu, ibtigha'a wajhika, untuk mencari ridhamu, fakhruj anna ma nahnu fih, maka longgarkanlah dari kami kondisi yang kami ada di dalamnya. Fang farzi sakhrah, maka batu gede itu melonggar lebih longgar dari sebelumnya. Ghaira annahum, hanya saja sesungguhnya mereka bertiga la yastati'una, mereka tidak mampu al-khuruja minha, keluar dari gua tersebut atau dari batu besar tersebut. Wallahu a'lam. Kesimpulannya, kalau amal itu ikhlas karena Allah, di dunia sebelum akhirat datangkan macam-macam penyelesaian masalah. Maulaya salli wa sallim daiman abada. لكل هول من يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا أرحم الراحمين يا عالم السر منا